Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti tarik pada subuh pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat ibadah yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan kasus sholat ibadah pada tanggal 20 Juli 2025. Pada laporan kasus minggu lalu, tanggal 12 Juli 2025 sebesar Rp4.944.436. Lalu pemasukan dari tanggal 13 Juli hingga 19 Juli 2025 sebesar Rp2.144.000. Pengeluaran dari tanggal 16 hingga 20 Juli 2025 sebesar Rp1.477.500. Sehingga sisa kas TKM di soal kelas saat ini sebesar Rp5.610.936. Maklumat yang kedua yaitu mengenai laporan permohonan musyawarah ikhlas saldo pada 12 Juli 2025 sebesar Rp5.157.000. Penerimaan dari tanggal 13 hingga 19 Juli 2025 alhamdulillah kosong. Untuk pengeluaran juga kosong sehingga saldo akhir sebesar Rp5.197.000. Sehingga sisa utang pendanaan masih dengan nominal Rp19.791.000. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan mengingatkan kita untuk terus berinfak dan sedekah serta mengabulkan usaha yang kita cintai. Lalu maklumat yang ketiga yaitu Ustaz yang mengisi kajian pada pagi hari ini akan diisi oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Alif. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada bagian pagi hari ini tema yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Alif yaitu perang pondok yang sudah kita infokan sebelumnya. Dan nanti pada akhir sesi kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan nanti bisa dapat disampaikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Nasiruddin Alif. Kepada Ustaz Dr. Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rasulullah bil huda wa bil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وأتباعه وصالح ويهديه وسلم تسليما كثيرا.
وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا أنت الفضل والإكرام. الأساتذة الأفاضل Bapak-bapak jemaah sholat subuh, sholat ikhlas, segenap pengurus PKM sholat ikhlas yang kami hormati. Syukur bagi Allah SWT, salawat salam senantiasa tercurahkan bagi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah mendapatkan kesempatan untuk ngobrol syafaat bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak-bapak yang menjalankan perjalanan kehidupan daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada peristiwa yang disebut dengan perang Khandaq. Nama lain dari perang Khandaq ini namanya perang Ahzab atau Ghazwah Al-Ahzab. Apa makna Al-Ahzab? Al-Ahzab itu jamak dari hizb. Hizbun itu artinya golongan. Golongan dari Ahzab artinya golongan-golongan. Kadang-kadang hizb itu juga disebut itu kalau bahasa sekarang itu dalam politik itu partai. Hizb namanya Ahzab. Nah disebut juga perang Khandaq. Khandaq itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab ya, dia bahasa Persia, itu bahasa Persia yang artinya adalah parit. Nah peristiwa apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Khandaq ini atau perang Khandaq ini? Ghazwatul Ahzab ini. Maka pertemuan kali ini kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi sebelum perang Ahzab itu sendiri terjadi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang barulah kita akan masuk pada poin terjadinya perang itu. Kalau hari ini itu apa saja hal-hal yang melatar belakangi, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi daripada perang Ahzab atau perang Khandaq. Beberapa peristiwa menjelang perang Khandaq. Seperti yang kami sampaikan tadi, perang Khandaq ini namanya juga Ghazwah Al-Ahzab. Ghazwatul Ahzab. Jadi awalannya adalah karena mereka dahulu merasa menang dari perang Uhud. Kemenangan perang Uhud menjadi pemicu keberanian orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi untuk menyerang, untuk mengintimidasi, untuk memprovokasi Nabi dan kaum muslimin yang berada di Madinah. Misalnya ada upaya dari Bani Asad berupaya untuk menyerang kota Madinah. Begitu juga ada Khalid bin Sufyan Al-Ghazali yang membuat pasukan begitu juga ingin untuk menyerang Madinah, untuk membunuh Rasul. Nanti satu persatu ini kita coba ulas beberapa peristiwa ini. Ada kabilah Bani Adhar dan Qarah yang melakukan penipuan, mengkhianatkan pada perjanjian, kepada janji atau permohonan mereka. Lalu ada Amr bin Tufail dan pasukan yang membunuh beberapa penghambat dan dai dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti dari peristiwa ini akan lahir Rasulullah SAW melakukan apa yang disebut dengan qunut nazilah. Jadi qunut nazilah peristiwanya ini dari peristiwa ini. Lalu dari kalangan internal Madinah sendiri, yaitu ada upaya dari Yahudi Bani Nadir untuk membunuh Nabi SAW. Nah,
Inilah beberapa peristiwa yang melatar belakangi nanti terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, tetapi upaya-upaya ini oleh Nabi SAW mampu ditumpas, mampu dihalau. Ya. Oke, sekarang satu persatu kita coba ulas. Apa upaya Bani Asad? Bani Asad di bawah pimpinan Tulaihah sedang mempersiapkan upaya penyerbuan kota Madinah. Nabi mendengar informasi intelijen bahwa ada upaya-upaya Bani Asad untuk menyerang kota Madinah, maka sebelum mereka melaksanakan niatannya itu pergi ke kota Madinah untuk menyerang, Nabi segera membentuk pasukan untuk menghalang mereka, bahkan menyerang terlebih dahulu mereka. Maka yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim 500 pasukan di bawah pimpinan Abu Salamah bin Abdul Asad al-Khazrumi. Pasukan segera bergerak dan menyerang perkampungan Bani Asad tanpa diketahui kedatangan mereka oleh Bani Asad itu sendiri, sehingga mereka tercerai dan kaum muslimin dalam hal ini mendapatkan rampasan perang mendapatkan. Nah, ini upaya untuk menghalau, untuk menghentikan upaya-upaya dari orang-orang sekutu Bani Quraisy, orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah atau membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mematahkan perlawanan Khalid bin Sufyan al-Muzali. Khalid bin Sufyan al-Muzali mengumpulkan pasukan di daerah Arafah. Tujuannya apa? Tujuannya membantu para pemimpin Quraisy. Dua, membela akidah syirik kaum Quraisy, menyerang kemudian kota Madinah, dan terakhir adalah upaya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, usaha-usaha ini telah tercium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW sebelum mereka bergerak ke Madinah, Nabi terlebih dahulu mendatangi mereka dan membunuh Khalid bin Sufyan al-Muzali. Siapa yang diutus oleh Nabi? Nabi mengutus seorang sahabat namanya Unais al-Juhani. Unais al-Juhani disuruh oleh Nabi, diberitahu Nabi untuk membunuh Khalid. Tapi Unais nggak tahu yang mau dibunuh itu orangnya kayak apa. Kayak apa? Nggak pernah tahu, nggak pernah lihat. Disuruh begitu ini kan bisa salah sasaran ini. Ya, Nabi memanggil Unais agar ia datang menemui Khalid bin Zaid al-Muzali untuk membunuh itu Khalid bin Sufyan al-Muzali. Maka Unais bertanya kepada Nabi, bagaimana saya bisa membunuh sedangkan aku tidak pernah tahu Khalid bin Sufyan al-Muzali ini? Maka Nabi memberi ciri-ciri, mengasih tahu ciri-cirinya. Tubuhnya besar, lalu kelihatan dari tubuhnya itu ini menggigil, gemetar. Kalau bahasa kita, ya kita berkopi, tremor, ini gemetar. Jadi dia pemimpin, Khalid bin Sufyan al-Muzali pemimpin. Akhirnya berdasarkan informasi dari Nabi SAW, akhirnya Unais berangkat ke sana itu dari Madinah menuju tempat tadi di mana Khalid berada. Dan Unais mendatangi pasukan Khalid dan bertemu dengannya. Jadi setelah memasuki pasukan dia cari mana orangnya. Berdasarkan ciri-ciri dari Nabi tadi, maka dia kemudian minta untuk bicara berdua, empat mata. Unais setelah begini kan, itu kamu kan ingin membunuh Muhammad SAW. Kata Unais, kalau gitu ini saya akan kasih tahu, saya akan bantu bagaimana caranya membunuh Nabi. Akhirnya berdua menjauh dari pasukan besar, gitu.
Lalu Unes bercakap, tetapi ini strategi dari Unes Al-Juhani untuk membunuh Khalid. Khalid disebutkan dia minum minuman keras dalam keadaan dia mabuk tadi, kemudian Unes membunuh Khalid bin Sufyan Al-Huzali. Karena Unes ini diberi ciri-ciri oleh Nabi bahwa Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini ciri-cirinya tadi adalah orang yang adalah besar, ibunya besar, dan ada tanda-tanda dari begitu menggigil. Takut kemalaman, kalau nanti kemalam nggak bisa mengenali Khalid bin Sufyan Al-Huzali, maka Unes ini bercepat-cepat agar sampai kepada tujuan sebelum gelap, sebelum hari gelap. Ya, tengah malam. Yang kedua adalah dia membunuh Khalid. Akhirnya nanti sebelum ini Nabi memberitahukan yang akan dijadikan menjadi cirinya nanti di akhirat. Nah, peristiwa ini bapak-bapak ada yang menarik tadi karena Unes takut nanti tidak bisa mengenali Khalid bin Huzali, maka Unes dalam satu misi pembunuhan, Unes salat, takut dia kalau berhenti nanti nggak bisa, waktunya nggak tercukupi. Maka apa yang dilakukan oleh Unes, bapak-bapak itu, dia salat sambil berjalan, hanya dengan melakukan atau dengan menggunakan bahasa isyarat, tapi tetap jalan. Ini menunjukkan salat itu begitu wajibnya, bagaimanapun keadaannya harus dilakukan. Kalau tidak salah kita pada pertemuan yang lalu atau di pertemuan beberapa ya, itu ada tata cara sholat khauf, khauf, saat genting. Ya, pada saat kita peristiwa Tirta kemarin, perang Tirta kemarin lalu ya, itu juga disyariatkan, diajarkan bagaimana tata cara sholat dengan posisi musuh dari depan, dari samping, dari belakang, dan kita kenal namanya sholat khauf. Nah ini Unes sholatnya sambil berjalan. Nabi nggak pernah mengajarkan, nggak pernah ngasih tahu bagaimana tata caranya. Dia berinisiatif untuk itu. Jadi untuk melakukannya seperti itu. Ini mengenai syarat. Rasulullah tidak mengingkarinya. Akhirnya ketika diceritakan oleh Unes begitu dia sampai di Madinah, ya Rasulullah, aku lakukan sholat begini, karena aku takut begini. Rasulullah mendengar ucapan dari Unes tadi, penjelasan dari Unes. Rasulullah SAW tidak menolaknya, tidak melarangnya, artinya ini setuju. Nah, ini di dalam bahasa ulumul hadis yang seperti ini namanya hadis takriri. Di bapak-bapak ibu sudah mengingatkan, jenis hadis itu ada 3. Ada mengatakan 4 jenis hadis. Yang masyhur 2. Yang pertama kayak dari 2 itu namanya hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis berupa ucapan Nabi SAW. Jadi kalau kita dengar orang Nabi SAW, itu berarti hadis qauli. Atau sami'tu Rasulullah SAW yaqul, itu berarti itu hadis qauli, ucapan. Saya mendengar Rasulullah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Itu namanya hadis qauli. Itu yang masyhur. Ini yang umum, yang standar. Tapi ada hadis itu namanya hadis fi'li. Apa itu hadis fi'li? Hadis fi'li sahabat atau istri Nabi melihat Nabi melakukan suatu aktivitas lalu menggambarkan, mendeskripsikan, menuturkan. Aku lihat Rasulullah SAW apa gini-gini. Itu namanya hadis fi'li. Biasanya redaksinya diawali dengan ra'aitu Rasulullah SAW gara-gara. Aku melihat Rasulullah ini. Ya. Itu beberapa hadis tentang sholat. Aku melihat Nabi mengangkat tangannya seperti ini, itu seperti itu hadis fi'li. Hadis yang mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana Nabi beraktivitas
Bukan dari Nabi, tapi sahabat atau istri Nabi yang menjelaskan. Ini namanya hadis fiqhi. Yang ketiga, hadis itu namanya hadis takriri. Apa hadis takriri? Sahabat melakukan tanpa apa tuh? Instruksi dari Nabi, tanpa perintah dari Nabi, lalu Nabi melihatnya dan Nabi tidak melarang. Itu namanya hadis takriri. Benar. Peristiwa ini contohnya. Apalagi misalkan kita mendengar ada seorang sahabat begitu Nabi takbiratul ihram dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya yang sering kita dengar tuh. Doa iftitah. Nabi nggak baca itu. Tapi Nabi dengar setelah sholat Nabi bilang siapa tadi yang baca ini. Takut sahabat takut dimarahin. Akhirnya setelah beberapa kali Nabi tanya akhirnya saya Rasulullah karena engkau pintu langit terbuka. Nah Nabi berarti setuju. Ketika Nabi setuju itu dilakukan hadis yang seperti ini namanya hadis takriri. Atau seperti digambarkan oleh Usaid Al-Khudari tentang bagaimana beberapa sahabat yang mengobati kepala suku. Ya, kan peristiwanya beberapa sahabat sedang melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan dia minta datang ke sebuah kampung suku, terus dia minta kepada kepala sukunya untuk menjamu dia, untuk kira-kira menerima dia. Tapi kepala sukunya nggak mau. Qadarullah gak berapa lama kemudian ini kepala suku sakit. Sakit apa? Ada yang mengatakan di kalajengking, di antuk kalajengking. Orang-orang di kampung itu gak ada yang bisa untuk mengobati. Dan kemudian di antara orang kepercayaan kepala suku tadi ngasih tahu kepada sahabat, bisa nggak engkau mengobati kepala suku saya yang sedang sakit kena antukan kalajengking? Kata sahabat tadi, enak aja tadi saya minta untuk dipinjam, saya nggak mau. Sekarang giliran saya giliran kamu kepala sakit minta diobatin. Tapi kamu bisa nggak? Kalau saya bisa nanti boleh nggak? Bisa nggak? Janji apa? Nasi imbalan. Nasi imbalan minta. Nasi imbalan minta. Boleh nggak? Kalau boleh, kalau mau, oke. Akhirnya setelah sepakat, ini sahabat mengobati. Caranya apa? Jelaskan itu Bapak Ibu. Apa itu? Membaca surah Al-Fatihah. Lalu meniupkan. Allah, bismillah, sehat nih. Kepala suku sehat. Baca Fatihah. Namanya Al-Fatihah, namanya salah satu nama surah Al-Fatihah didasarkan namanya ruqyah. Ar-ruqyah. Apa ruqyah itu Bapak? Kalau bahasa kita ruqyah itu jampi, musim jin itu tadi bukan jin itu. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan awal dikasih kambing, beberapa kambing. Terus sahabat di atas sebagai itu mau motong, mau dimakan. Kata sahabat yang lainnya, jangan, kita akan minta pendapat Rasul. Pulanglah mereka ke Madinah, menyampaikan itu kepada Rasul. Rasul tersenyum, lalu kata Rasul, boleh dong saya dibagi kambingnya. Akhirnya dibagi kambingnya, itu pertanda yang dilakukan sahabat tadi disetujui oleh Nabi. Ini namanya hadis takriri. Besok-besok boleh dilakukan ruqyah tapi dengan baca doanya. Oke, ini namanya hadis takriri. Oke, lanjutkan. Jadi Unais Al-Juhani melaksanakan sholat dengan cara berjalan dengan isyarat, dan itu dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu peristiwa. Ya, tadi peristiwa Bani Asad, peristiwa pembunuhan apa itu terhadap terhadap Sufyan Al-Ghazali. Sekarang yang ketiga, peristiwa apa yang melatar belakangi peristiwa perang Khandaq itu? Pengkhianatan kabilah Adad dan Qarah. Ini ada kabilah Adad dan Qarah mendatangi Nabi. Ya. Peristiwa ini masih ada hubungannya dengan pembunuhan Khalid bin Sufyan. Jadi dendam terhadap terhadap pembunuhan Khalid bin Sufyan ini. Maka bagaimana caranya ini?
supaya terbalaskan dendamnya pembunuhan dari Khalid bin Sufyan ini, langsung nggak berani mereka, masyarakatnya Khalid bin Sufyan al-Huzali nggak berani, maka mereka menggunakan taktik ya menipu. Mereka dendam ingin membunuh Nabi SAW tapi tidak berdaya, nggak mampu. Maka Bani Lahyar melakukan tipu muslihat melalui utusan kabilah Adal dan Qar. Kalau Bani Lahyarnya nggak berani, dia mengutus Bani Adal dan Qar. Utusan itu datang kepada Nabi agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim guru yang mengajar kaum mereka tentang agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam. Karena ini permintaan untuk mengajar mereka supaya mereka nanti masuk Islam, maka Nabi kirim para guru, kirim sahabat-sahabat tentu saja dikirim. Ya. Maka Nabi mengutus 10 orang yang dipimpin oleh Asim bin Thabit. Di tengah jalan ternyata 10 orang Asim bin Thabit dan kawan-kawan ini dikepung oleh 200 pasukan Bani Lahyar. Jadi tadi Bani Lahyar menyuruh utusan orang dan Abal. Ketika mereka sudah membawa 10 sahabat Nabi, di tengah perjalanan mereka dikepung, dibunuh. Pembalasan mereka terhadap pembunuhan dari Sufyan al-Huzali. Ya. Dan ini diberi jaminan keselamatan. Jadi begini kan, kalau mau ditangkap, ya, mau diserahkan kepada Bani Lahyar, kepada tokoh-tokoh Bani Lahyar supaya mereka dibunuh. Ternyata Asim menolak, nggak mau. Pokoknya mereka melawan. Padahal mereka datang bukan untuk perangi, sehingga mereka tidak memiliki senjata, tidak membawa senjata. Mereka mau ngajar. Akhirnya mereka melawan. Asim bertempur sampai syahid dengan perlawanan yang terbatas ada-adanya. Ada peristiwa menarik tentang kematian Asim bin Thabit ini, bapak-bapak dimuliakan. Ya, Sulafa, tokoh dari Bani Lahyar tadi membuat sayembara. Sayembaranya, siapa yang dapat membawa kepala Asim akan diberi hadiah. Karena ia bernazar, si Sulafa ini bernazar akan meminum arak dari batok kepalanya Asim. Siapa yang mampu membawa Asim bin Thabit maka diberi hadiah. Akhirnya orang-orang bersemangat lah untuk mencari Asim nih, untuk memenggal kepalanya. Nah, sudah gugur nih, sudah syahid nih Asim nih. Untuk dibawa kepalanya diserahkan kepada Sulafa. Tapi apa yang terjadi? Bapak-bapak ibu-ibu dan Allah menjaga jasad Asim. Ya, Asim dan 7 rekan pasukannya tadi syahid. Nanti ada 3 orang tuh yang selamat, dibawa ke Mekah, yang 2 dieksekusi, yang 1 bisa melarikan diri. Dan 3 lainnya selamat dari pengepungan dan pengeroyokan di tempat itu. Ya, maka akhirnya diserahkan ke orang-orang Quraisy. Ditukar. Orang-orang suruhan Sulafa mencoba untuk mendekati jasad Asim untuk memotong kepalanya. Ini karena sayembara nih. Padahal Asim sudah mati, sudah syahid nih. Ya, tapi Allah menjaga jasadnya Asim di waktu siang dengan cara Allah mengirim lebah-lebah yang merubuni jasad Asim sehingga orang-orang gak berani mendekati. Ada lebah. Maka dia bilang, ya udah kita tunggu malam nanti. Kalau malam lebahnya pergi. Apa yang terjadi waktu malam? Begitu malam tiba, lebahnya pergi, tapi hujan lebat. Sehingga apa yang terjadi? Jasad Asim dibawa oleh aliran air sehingga tidak tertemukan di jasad Asim. Allah mengirimkan banjir di malam waktu malam sehingga begitu pagi besok sudah selesai dicari, sudah ketemu jasad.
begitu Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang syahid untuk membela agamanya. Ini dasar asing. Kita lanjutkan, masih ada lagi. Ini selanjutnya adalah peristiwa yang latar belakangnya yang saya katakan tadi, pensyariatan kunut nazilah. Tragedi Raj'i. Abdullah bin Thalib akan ditangkap, tapi yang lawan, karena itu ia gugur sebagai syahid. Khubayb, sahabat Nabi ini, Khubayb bin Adi ditangkap dan akan dieksekusi. Ini yang saya ceritakan tadi, ini ditangkap, mau dijual ke orang Quraisy. Karena Khubayb ini dulu pada perang Badar itu membunuh orang-orang Quraisy ini, maka keluarga orang Quraisy itu dendam kepada Khubayb dan ingin sebagai balas dendam. Ya, nah, akhirnya Khubayb ditangkap. Ketika ditangkap mau dieksekusi, dibunuh, penggal kepalanya, Khubayb minta kepada yang akan mengeksekusinya agar dia diberi kesempatan untuk sholat sunnah sebelum eksekusi. Ini pun, kan, ini tidak diajarkan oleh Nabi. Khubayb sendiri kemudian melakukan itu, sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi. Akhirnya dia dibolehkan sholat, tapi iya kali ini sholatnya cepat, nggak lambat. Ya. Kenapa sholatnya cepat? Artinya cepat tidak seperti biasanya lama sekali, enggak cepat. Kenapa? Dia katakan, aku mempercepat sholatku agar jangan sampai kalian menduga kalau aku lamakan sholatku, aku takut memperlambat, aku takut dieksekusi, jadi aku lambat-lambatkan waktunya. Ya, aku tidak takut untuk dieksekusi. Akhirnya Khubayb sholat sunnah 2 rakaat, habis sholat sunnah barulah dia dieksekusi. Tradisi itu kemudian suka dipakai oleh orang ini. Siapa yang meminta Khubayb untuk ditangkap dan diserahkan kepada Mekah ini? Yang meminta tokoh Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Hanya ada dialog antara Abu Sufyan dan Khubayb. Kata Abu Sufyan sebelum Khubayb dibunuh, sebelum Khubayb dieksekusi, sudikah engkau, hai Khubayb, jika Muhammad SAW dipenggal kepalanya dan engkau senang di tengah keluargamu membiarkan Muhammad begitu saja dipenggal kepalanya? Khubayb mengatakan, aku tidak sudi, aku tidak rela berada di tengah keluargaku sedang Muhammad SAW menderita karena tertusuk duri sekalipun, apalagi dipenggal. Begitu kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Tertusuk duri saja, sekiranya Nabi tertusuk duri, itu mereka tidak rela, apalagi menyerahkan Nabi untuk dipenggal kepalanya. Itu contoh bagaimana apa tuh cinta para sahabat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khubayb disalib dan dibunuh di hadapan khalayak banyak. Di malam hari, Amr bin Al-Dawir mengambil jenazahnya dan menguburkan Khubayb. Ya. Hal yang sama juga terjadi pada sahabat ketiga, yaitu Zaid ad-Darinah. Ya, jadi 3 orang kan tadi yang tidak mati di jalan di medan tadi, yaitu Khubayb, Asim dan Zaid ad-Darinah. Oke. Dari peristiwa tadi ada beberapa ya, aspek hukum, aspek fikih yang diperlukan. Kan tadi ada orang yang
10 orang tadi dikepung, 7 orang itu melawan, syahid, 3 orang itu tidak terbunuh di situ, tapi kemudian mereka dieksekusi, 1 orang selamat. Nah ini, apa sikap seorang muslim ketika diberikan jaminan dari orang kafir? Misalnya kamu mau ditangkap, menyerah dan ditangkap, atau kamu melawan, artinya dibunuh. Maka seorang boleh menolak jaminan dari kaum kafir karena ia memilih hukuman yang diberikan. Asim bin Sabit tadi contohnya. Ya. Atau sikap yang kedua, boleh menerima dengan berharap suatu saat ia bisa bebas, bisa lebih leluasa berdakwah. Begitu. Atau yang ketiga, jika ia mampu melarikan diri, maka lakukanlah. Itu yang pendapat yang sahih di antara para ulama. Jadi pada peristiwa 10 orang tadi dikepung tadi, boleh mengambil salah satu dari antara 3 pilihan ini. Pertama, tetap saya mau berjuang, membela diri sampai mati, sampai darah bisa. Oke, boleh itu kata Allah. Yang kedua, saya menyerah sajalah. Kalau menyerah barangkali nanti ada manfaatnya di belakang hari. Saya tetap hidup, saya bisa berdakwah. Seperti itu, bukan karena takut. Yang ketiga, tidak memerangi, tidak menyerah, dia lari, menyelamatkan diri. Gitu. Dari kepungan itu. Ini pendapat ini masing-masing ini boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau mampu melarikan diri, maka ini kan awalnya bukan perang, awalnya kan ini mau berdakwah, tiba-tiba dikepung tengah jalan. Yang tidak boleh adalah orang dari awal startnya udah mau perang, di tengah perjalanan perang dia lari, itu yang disebut sebagai dosa besar. Awal yang sah itu tidak boleh, haram. Kalau ini bukan mau perang, ya, mereka mau mengajar, tapi tengah jalan mereka dikepung dan membunuh. Itu para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana sikap yang dilakukan oleh seorang muslim. Maka 3 tiganya boleh dilakukan. Boleh melawan sampai mati jadi syahid, boleh dia menerima berdamai atau menerima persyaratan, tapi toh akhirnya dibunuh juga, kan gitu. Atau yang ketiga, dia kalau mampu melarikan diri, menyelamatkan diri. Selanjutnya, orang muslim bagaimana nih antara perkhianatan dan amanahnya, ya? Antara hukum. Nah ini bapak-bapak, ada perilaku, ada aktivitas hukum sebelum dieksekusi, dia melakukan istihdad. Apa itu istihdad? Tadi dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum dieksekusi. Dia juga istihdad nih. Menjelang saat eksekusi mati, Tuba meminjam gunting cukur untuk istihdad. Istihdad itu menggunting rambut apa saja ini. Rambut itu dibersihkan. Maka ada anak kecil yang disuruh oleh ibunya untuk memberikan gunting itu kepada dia. Ya, ada seorang yang berbaik hati memberikan kepada anak kecilnya untuk mengantarkan gunting itu kepada Tuba. Kemudian ibunya merasa takut ini anak jadi sandra. Gitu ya. Begitu anak kecilnya dikasihkan nanti disandra oleh Tuba sebagai jaminan, enggak. Ya, Tuba, apakah mau takut aku akan membunuhnya? Aku tidak akan berkhianat. Kau sudah baik membela aku, membantu aku tidak akan mengkhianati kebaikannya. Ya, ini contoh. Ya ada kesempatan dia untuk maksudnya menyandrai untuk membebaskan diri, tapi tidak dilakukan. Baik. Sekarang peristiwa Bi'ir Ma'unah ini. Amr bin Tufail memberikan opsi sekaligus ancaman kepada Nabi SAW, yaitu agar Rasul menyerahkan Bani Sahal, tunduk pada Amr bin Tufail, atau kalau tidak maka Nabi akan diperangi, kata Amr bin Tufail. Nah, mulai Ibnu Asina, paman dari Amr bin Tufail, membawa hadiah besar kepada Nabi SAW. Nabi menawarkan Islam kepada Mulai ini agar dia masuk Islam, tapi menolak. Mulai
membawa hadiah besar kepada Nabi. Itu hadiah dari Amir bin Tufail nih. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW menolak. Dia katakan, aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik. Itu kata Nabi SAW. Nah, ini adalah pesan daripada mulai kepada Nabi. Pesan dari sahabat untuk mengajak minta pada Nabi agar mengutus sahabat-sahabatnya, ini peristiwa kedua nih, agar mengutus sahabat-sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran di Najd. Kata mulai dia akan menjamin keselamatannya. Nabi mengutus beberapa sahabat. Ya. Amr bin Tufail memobilisasi pasukan dan semua urusan Nabi tadi di sumur Ma'unah. Sumur itu bahasa Arabnya bi'ar, mau itu Ma'unah. Maka bi'ar Ma'unah artinya sumur Ma'unah. Seperti kalau bapak-bapak ibu-ibu mau umroh nih. Dari mana? Dari Madinah. Ya. Nah, maka pertama kali singgah sebelum sampai di Mekah untuk namanya miqat dari Madinah namanya di Bi'ar Ali. Itu bi'ar tuh, bukan bir gitu bir. Di mana? Di Bir Ali. Padahal namanya bukan bir. Bi'ar artinya sumur. Dulu peristiwanya dulu. Jadi apa? Bir Ali ya. Jadi nyebutnya Bi'ar. Tapi orang sekarang artinya hilang, bir Ali nyebutnya ya. Gampang Bir Ali. Nah, kita lihat nih. Akhirnya ternyata orang-orang yang diutus oleh Nabi untuk 2 kali dikhianati dan dibunuh oleh pasukan Amir bin Tufail. Nah, atas pengkhianatan dan pembunuhan terhadap para sahabat yang diutus kepada Khalifah dan Adil tadi, nih Rasulullah SAW melakukan kunut selama 1 bulan penuh. Pada semua sholat pada rakaat terakhir di dalamnya beliau merupakan kecelakaan Bani Sulaim, yaitu Ra'il, Zakwan, dan Musayyah. Nah, ini tiga-tiganya ini yang menjadi otak di balik pembunuhan kepada sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, yang akan mengajar Al-Quran atau mengajarkan Islam. Haram bin Milhan, ini ada peristiwa lagi. Haram bin Milhan ditombak tubuhnya, lalu dia muncullah darah dari tubuhnya dalam keadaan sadar. Ini tadi kan ini salah satu di antara sahabat yang dibunuh tadi itu, yang di guru yang dikirim oleh Nabi itu, yang dikeroyok tadi itu dibunuh. Namanya Haram bin Milhan. Ditombak tubuhnya, lalu muncullah darah dari tubuhnya dalam keadaan sadar. Dia meraih darah cucurannya dari tombaknya itu. Lalu dia mengatakan, mendengar oleh sahabat yang lain, yang katakan, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku menang. Saat dia sudah sekarat tadi, darahnya muncul tadi, aku senang demi Tuhan Ka'bah. Inilah yang menjadi simbol kemuliaan mati syahid dalam Islam itu. Jadi bangga orang dalam seperti itu, meninggal dalam keadaan dakwah, meninggal dalam keadaan berjuang di dalam Allah. Lalu dia menyampaikan kepada sahabat, ya Allah, sampaikan kabar kami kepada Nabi kami bahwa kami telah bertemu denganmu ya Allah. Kami ridho kepada Engkau dan Engkau berridho kepada kami. Itu mengambil kata terakhir di dalam surat Al-Baqarah, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Syahid dan 10 orang tadi yang dibunuh tadi itu. Nah, tentang tadi kunut, jadi bedanya kalau kunut nazilah itu 5 waktu dilakukan. Bahkan Nabi disebut selama 1 bulan Nabi berkunut. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kunut nazilah karena ada musibah, ada bencana, karena ada peristiwa yang besar. Itu namanya kunut.
Nazilah itu turun bencana, turun musibah. Nah, sekarang keutamaan syahid. Kenapa para sahabat begitu memilih syahid? Ya? Daripada mereka lari, sebagian besar adalah mereka terus bertarung sampai titik penghabisan. Qala Rasulullah SAW, li syahidi indallahi sittu khisal. Mereka kenapa memilih syahid? Karena ada jaminan, ada 6 kebaikan, ada 6 keuntungan orang-orang yang syahid. Yang pertama, Bapak Ibu, yughfar lahu fi awwali daf'atin min damihi wa yawma 'adam min al-jannah. Yang pertama akan diperoleh orang-orang yang mati syahid itu begitu darah pertama muncul dari orang yang syahid ini, diampuni dosa-dosa. Dan pada saat yang bersamaan dia diperlihatkan tempatnya di surga. Tuh, makanya bahagia banget untuk memperoleh syahid. Yang kedua, wa yujaru min adzabil qabr, dijauhkan dari azab kubur, dijaga dari azab kubur. Ini kedua. Yang ketiga, wa ya'man minal faza'i akbar, diselamatkan dari faza' al-akbar, dari kengerian yang besar, kiamat nanti. Ini baru 3. Yang keempat, wa yuhalla kullatal iman, dikalungkan, dihiaskan hiasan iman. Yang kelima, yudha ala ra'si tajul waqar al-yaqut min khair dunya wa fiha, dan nanti di akhirat akan disematkan di kepalanya itu apa? Mahkota, ya, kemuliaan yang terbuat dari yakut. Ya, dulu orang syahid itu dicari, mati syahid, karena janji-janji dari Rasul yang mulia seperti itu. Dan kemuliaan atau tadi taj tadi, mahkota tadi itu lebih bagus, lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai daripada dunia dan seisi. Yang terakhir ini kemuliaan, utamaan daripada syahadah atau mati syahid itu adalah wa yuzawwaj. Nah, ini bapak-bapak. Wa yuzawwaj itnataini wa sab'ina zawjatan min al-huril 'ain wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribi. Yang ketujuh terakhir nih, si syahid tadi akan dikawinkan, dinikahkan, dijodohkan, bukan dikawinkan, dijodohkan, disandingkan dengan berapa? 72 pasangan dari bidadari. Maksudnya wa yushaffa fi sab'ina qaribi, diberi kesempatan si syahid ini untuk menyelamatkan, untuk memberi syafaat 70 anggota keluarganya yang sudah tercatat masuk neraka. 72 pasangan dengan bidadari. Kalau ada 70 anggota keluarganya yang tercatat masuk neraka gara-gara berbuat dosa besar, tapi dia muslim yang berdosa besar, maka dia bisa menolong 70 anggota keluarganya itu agar terbebas dari neraka. Masya Allah. Mau daripada syahid ya. Setelah kemuliaan seperti ini. Tadi Amr bin Tufail yang sombong mengancam Nabi tadi, bagaimana akhir hidupnya? Akhir dari bahasa kita hari ini, Nabi berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dari Tufail, Amir bin Tufail. Akhirnya Amir pun terjebak penyakit taun. Ia menderita dan hidup tertawan di rumah dengan seorang perempuan zina.
dan rakyatnya menjauh darinya karena takut tertular penyakitnya. Lalu hilang akalnya, teriak-teriak seperti orang gila. Ketika ia berusaha menjauhi dari daerahnya, dinolong dari kuda karena rakyatnya nggak lagi tiba-tiba, dan akhirnya ia mati mengenaskan di atas kuda. Kalau ingat ini, ingat matinya Abu Lahab. Abu Lahab mati membusuk, bahkan waktu kubur dengan cara apa kan? Dilempar dengan batu. Sebelum dilempar dengan batu, didorong. Kalau bahasa kita didorong dengan kain sampai masuk ke liakannya, dilemparin batu dengan untuk menutup daripada kuburannya, daripada mendekat. Saking bau busuknya. Itulah Abu Lahab. Konon ada video tuh, ada video viral tuh, yang nyampe kuburannya Abu Lahab lagi haji, lagi umroh, nyampe ke sana dan menemukan bau busuknya kubur Abu Lahab. Nah, tapi dia ngapain juga ya nyari ke sana? Sudah sampai sana nyari kubur Abu Lahab lagi. Inilah Bapak-Bapak yang muliakan peristiwa-peristiwa yang awali daripada terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaqnya insya Allah di kesempatannya ini baru peristiwa awalannya. Untuk sementara kami cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada hal ditanyakan, dipersilakan. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Musibuli. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait apa yang telah disampaikan, kami persilakan. Boleh Pak Yanis. Mantap sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu mulianya orang yang meninggal mati syahid yang membela khususnya agama, mempertaruhkan nyawanya. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustaz, era sekarang ini yang bahkan hanya dengar berita di TV dan lain sebagainya, contohnya Israel saja, ya, yang membunuh, membunuh semua negara yang dekat dengan dia tuh di diperangi lah. Maka ini adalah membunuh. Ya. Contohnya di Palestina saja, Hamas tetap mempertahankan. Kemudian orang-orang Palestina tetap tidak bergeming sama sekali, disuruh pindah, disuruh mengungsi, tetap dia bertahan. Apakah itu termasuk mati syahid atau meninggal syahid yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Harus mau ke sana nanti. Perang deh. Perang Noah saja kan? Apa? Noah saja kan? Baik, terima kasih. Mati syahid itu standar yang kita pahami kan berapa namanya mati di jalan Allah, perang melawan orang kafir. Termasuk syahid itu atau syahada itu adalah orang yang meninggal, yang mati karena membela negaranya. Jadi, orang Palestina itu mereka memilih untuk mati di tanah airnya daripada mereka diungsikan. Sebagai contohnya, kan ada itu dajjal-dajjalnya yang menawarkan untuk supaya direlokasi. Bahkan orang Indonesia presidennya menyiapkan itu ya. Ada 2 juta orang siap menampung, gimana itu di Kalimantan. 2 juta orang untuk ditampung Kalimantan. Masyarakat kita jadi masih kan gitu. Tapi bukan masalah itu. Orang-orang Palestina sendiri yang kita lihat nggak mau mereka. Mereka lebih baik bertahan di sana dan mati di sana sebagai syahid. Jadi termasuk syahid itu adalah bukan hanya
mati di medan pertempuran, termasuk syahid adalah membela tanah. Apalagi termasuk syahadah itu, syahid itu cuma perlakuan itu beda ya. Adalah orang yang membela hartanya akan dirampok. Itu kalau mati syahid. Kira-kira kalau seseorang yang dirampok mau membela hartanya itu ambil aja dan ambil aja nanti besok cari lagi lah gitu. Kalau dia membela hartanya dan mati dia syahid. Tapi kalau dia serahkan ya nggak apa-apa, tadi pilihannya kan sama dia. Mau mempertahankan sampai mati atau dia cari aman aja. Nggak apa, kalau harta nanti besok saya cari lagi boleh. Dan itu pilihan. Orang yang mati di pertempuran belum tentu dia syahid. Awalnya harus niat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada peristiwa perang Uhud kita menceritakan satu tokoh ya, masih ingat ya? Namanya Guzman. Guzman itu mati pada peristiwa perang Uhud, tapi kata Nabi Guzman di neraka. Apa yang terjadi? Waktu Guzman itu Nabi ngomongnya waktu belum meninggal, waktu berangkat. Guzman lagi bertempur, sahabat kan hebat Guzman ya Rasulullah, membunuh di Quraisy. Kata Rasulullah, Guzman di neraka. Sahabat kaget, kenapa di neraka dia? Padahal kan dia berjuang. Sekian banyak orang, bahkan yang memegang bendera Quraisy itu apa sih namanya itu, panji, itu dibunuh oleh Guzman. Setelah sahabat menelusuri itu, lalu kemudian menemukan Guzman dalam keadaan sekarat. Udah banyak tombak, banyak apa. Lalu ketika itu sahabat mengatakan, alangkah bahagianya kau hai Guzman. Apa kata Guzman? Kenapa Pak? Aku berjuang ini bukan membela Islam. Aku berjuang untuk bukan membela Muhammad. Tapi aku berjuang karena tidak mau tempat tinggalku itu dikuasai oleh orang. Dan ternyata sebelum dia berangkat, kenapa dia berangkat tuh? Karena diejek sama emak-emak. Emak ejek. Ya, kalau bahasa kita mah cemen bener tuh, orang udah berangkat sana, enggak kayak kagak berangkat. Nah, jadi berangkat ke medan pertempuran karena gengsi. Jadi dia berangkat karena gengsi, berperang bukan karena Islam. Maka Nabi pantas mengatakan apa? Guzman di neraka. Dan terakhir sebelum dia mati apa yang terjadi? Dia tusuk, dia bunuh diri itu. Jadi mati di medan pertempuran saja belum tentu syahid. Kalau nggak syahid, mungkin sangit. Jadi nggak jaminan. Niatnya harus benar, cara harus benar, barulah insya Allah. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Jemaah sekalian. Susilon. Ada? Susilon. Nggak terpaksa kan? Dia nyuruh saya terima saya. Saya nanti saya ini. Ini bukan hanya ceramah ya gitu. Dulu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa mati syahid itu bisa menyelamatkan 70 saudara dari keturunan atau anak dari seluruh ke atas. Nah, kalau seandainya itu mati syahidnya melahirkan itu termasuk mati syahid atau tidak ya? Jadi kalau itu juga mungkin bisa, atau yang lainnya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maksudnya ada isyarat begitu? Punya baby lagi. Baik. Jadi syahadah, mati syahid itu banyak ya. Disebut dalam hadits Nabi itu orang-orang yang dianggap sebagai mati syahid, tapi yang beliau katakan tadi itu termasuk syahid. Nabi disebutnya, para ulama membaginya itu masuk kategori syahidun fil akhirah namanya. Ibu-ibu wafat waktu melahirkan itu syahid. Apalagi orang yang tenggelam syahid. Orang yang mati disebut sakit perut. Iya, mata fil batin syahid. Tenggelam
syahid, tertabrak syahid, kena penyakit syahid. Jadi tapi peristiwa itu semuanya harus diniati dengan apa? Pertama karena ikhlas, karena Allah melakukannya, dan sabar dalam menjalani. Jadi kalau ibu-ibu atau tadi yang meninggal sakit, mudah-mudahan dalam keadaan iman, rela atau sabar dalam menjalaninya, insya Allah itu betul syahid. Cuma caranya beda dengan syahid yang di medan pertempuran. Kalau syahid di medan pertempuran, kalau dia syahid, tata cara penguburan, tata cara pemulasarannya terhadap jenazahnya beda, tidak dimandikan, ya, langsung darah-darahnya, pakaian-pakaiannya yang menempel, senjatanya dimasukkan semua ke dalam kubur. Tapi kalau orang-orang mati saja kayak tadi itu perlakuannya seperti orang mati biasa, nilainya saja yang nilai syahid. Nah kalau yang ini saya belum dapat itu hadisnya 70 orang akan diselamatkan di dunia. Belum hadisnya itu. Itu ya Pak Rasulullah. Tadi yang disebut tadi adalah syahid yang itu ya. Jadi kelas syahidnya beda maksudnya. Iya, kelas syahidnya beda. Beda yang di Al Imran 2169 kan. Iya, itu juga beda pertempuran betul. Iya. Dah, iya. Dari Bapak Ibu. Wah, ada ibu-ibu. Ada, Waduh, dikomponis ya. Saya mancing mancing ibu. Iya. Yang bersangkut tadi nggak mau. Ini pertanyaan pesanan dari ibu-ibu nih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang kan yang masuk kategori syahid itu salah satunya sakit perut. Iya. Nah, sakit perut itu definisinya atau batasannya apa ya? Apa sakit perut? Misalnya diare atau lambung atau apa gitu Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kritis nih ibu. Kritis. Ayat Quran menyatakan begini nih. La tas'alu an asya'a in tubdalahum tasuk. Apa itu? Jangan kau tanyakan banyak hal yang kalau dijawab berarti merepotkan. Oh nggak mau repot. Jangan juga jadi seperti orang Yahudi. Disuruh sama Nabi Musa menyembelih sapi. Kalau dia diperintah menyembelih sapi, potong aja sapi selesai. 30 juta. Jadi tapi dia tanya, sapinya warnanya apa? Udah dapat sapinya usianya kayak apa? Udah dapat gimana kondisinya? Ruwet. Akhirnya Pak, sapinya mahal. Kata hadis Nabi, orang yang syahid sakit perut, agak dijelasin sakit perutnya kayak apa. Banyak kriteria. Jadi jangan bikin sudah, pokoknya kalau tanya aja, kalau dia udah mati, tadi sakit perutnya kayak apa. Itu ya. Jadi pokoknya sakit perut kata Nabi, nggak ada definisinya sakit perut kenapa? Mencret juga mungkin. Mentabir. Iya, atau apa? Pokoknya begitu. Orang yang meninggal karena sakit dan dia sabar, semoga itu menjadi syahid. Itu aja udah selesai. Terus jadinya ibu-ibu mau sakit perut nih. Ya jangan, mudah-mudahan kita sehat. Yang gitu ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gitu Bu ya. Enggak usah didetailkan lagi perutnya kayak apa. Bukan gitu. Lagian saya juga dokter juga enggak tahu. Jadi Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk menutup kajian di sini. Mohon doanya dari Pak Ustadz untuk menutup kajian. baik, Bapak Ibu muliakan, mari kita akhiri bersama majlis kita pagi hari ini sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Allahumma qul lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa
وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu jemaah sekalian. Semoga di minggu depan kita masih diberikan kesehatan dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dapat rutin untuk mengikuti kajian hati yang disampaikan oleh PKM Solidaritas. Sebelum menutup kajian ini, kita akan berdoa untuk Allah Majelis Subhanallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sih. Kita dengerin.